Jadi kalau ngaji itu jangan ada alasan. Teh Rena kula boten sakit ngaji, banyak arisan, urusannya arisan, THR-an belum selesai. Kata mbok tua, leres ke? Kalau nenek itu bahasa ininya mbok tua ya. Kata mbok tua, kula boten sakit ngaji, urusi cucu. Ada baik komentarnya, ada baik alasannya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales. Yang jawab salam masih pada lemas. Kita doakan yang jawab salamnya semangat, duitnya akeh, rezekine barokah, urusannya dipermudah. Amin. Bisa berangkat ziarah Mekah Madinah. Siap sekali lagi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i 'adatil mukhtalifah walidzalika aujaba 'alaina al-ukhuwah wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh desa Kedokan Gabus. Leres nggih? Ngapuntene boten saged kula sebutaken setunggil-tunggil karena ini tidak ada tulisannya ya dari panitia. Mangga kula lan panjenengan sami sarang-sarang berdoa mugi-mugi para kiai, para guru, para sepuh khususnya yang ada di desa Kedokan Gabus mugi-mugi diparingi kesehatan, diparingi kebarokahan, mugi-mugi panjenengan sami termasuk wong-wong demen para ulama. Amin Allahumma amin. Kula ngutaraken matur suwun sangat sing sampun mengundang kula di acara Al-Fulail. Leres nggih? Alhamdulillah, kita doakan mugi-mugi para panitia, seluruh personil Al-Fulail, semua yang terlibat. Ini banyak yang terlibat loh Bu. Panggung, tim sound system, lighting, kemudian semua pihak-pihak yang terlibat. Kita doakan semoga segala keringatnya, waktu dan tenaganya diganti keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma. Bapak-bapane wonten nggih? Ibu-ibune wonten nggih?
Akang-akang lan mbak-mbane wonten nggih. Kok pada lemes amat ya Bu? Bapak Ibu wis mangan durung? Oh wis, alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sederenge kula ceramah sedikit informasi. Ngapuntene umpami kula boten saged bahasa Jawa. Karena biasane kula ceramah itu pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Jadi saumpami kula ceramah pakai bahasa Indonesia aman nggih? Aman, alhamdulillah. Keranten kula nembe belajar setitik bahasa Jawa kalian Ketua Al-Fulail Gus Tanzul. Kok alhamdulillah. Wasilah beliau yang mengundang Teh Rena, alhamdulillah bisa hadir ke sini. Jadi kalau nanti ada salah-salah setitik soal bahasa Jawa, kula nyuwun pangapunten. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, mbak-mbak, pripun kabare sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, akang, mbak, isi dompete akeh beli. Akeh. Alhamdulillah. Lebaran wingi THR oli akeh beli. Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini isi dompetnya akeh. Seniki kula badhe tanglet. Leres nggih bahasane? Seniki kula badhe tanglet. Takut salah aduh. Bapak Ibu, akang mbak, wis kenal durung Bu karo kulaku? Wis. Wis kenal? Oh, dereng kenal. Oh, yang udah kenal alhamdulillah. Yang belum kenal kita kenalan dulu ya. By the way, BTW yang sudah kenal dari mana? Oh, dari TV, dari Indosiar. Warga jamaah yang di sini suka nonton Indosiar, suka? Alhamdulillah. Ada yang bertanya-tanya. Biasanya yang di depan ini berdua. Makanya kita kenalan dulu ya, kita kenalan dulu. Kula namine Rena Wulandara. Biasanya dipanggil Rena karena kula orang Sunda, jadi biasanya dipanggil Teh Rena. Apa Bu? Teh Rena. Loh kok biasanya Teh Rena berdua tuh sama kembarannya? Leres Bapak Ibu, akang mbak, Teh Rena ini kembar. Teh Rena kembarannya adalah Teh Reni. Jadi biasanya Rena Reni. Loh kenapa Teh Rena sekarang sendiri? Alhamdulillah qadarullah, Teh Reni itu posisinya sekarang sudah menikah. Kapan menikahnya? Tahun 2025 akhir, tanggal 21 Desember 2025. Kenapa tidak bisa datang ke sini, ke desa Kedokan Gabus? Karena alhamdulillah qadarullah, Teh Reni sekarang sedang mengandung. Alhamdulillah, mohon doanya dari Bapak Ibu akang mbak semuanya. Mugi-mugi Teh Reni dan bayinya diparingi kesehatan. Nanti hari kelahirannya diparingi kelancaran. Amin Allahumma. Lah terus ini Teh Rena pripun? Teh Rena sudah menikah atau belum? Sudah ada jodohnya atau belum? Jawabannya alhamdulillah Teh Rena masih jomblo. Iya, Teh Rena belum menikah Bapak Ibu, akang mbak. Teh Rena belum menikah. Makanya mohon doanya kepada Bapak Ibu akang mbak semuanya, mugi-mugi Teh Rena diberikan jodoh terbaik, dipersatukan di waktu terbaik. Syukur-syukur orang sini. Diamini boten Bu? Diamini? Amin Allahumma. Memang sopo Bu orang sini? Ake. Oh, Al-Fulail bujang kabeh. Oh. Ya Allah, mohon doanya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang terbaik untuk Teh Rena. Amin Allahumma.
Jadi siapa ini namanya? Teteh Rena. Alhamdulillah. Sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita sholawatan dulu Bapak Ibu, Akang Mbak siap? Biasanya Teh Rena suka ngetes dulu jamaahnya. Coba yang ada di Kedokan Gabus masih inget apa ora? Coba kalau dites sama Teh Rena. Hei ibu bapak. Ibu bapak. Cuma sebagian ini. Sebagiannya malah pada diem Bu, belum pada apal. Kalau dipanggil sama Teh Rena dijawabnya seperti ini. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Siap Bu? Siap. Nanti disesuaikan. Kalau misalnya kata Teh Rena mbak, jawabnya mbak. Siap nggih? Masih semangat Bu? Masih semangat Pak? Alhamdulillah Bapak, Ibu, Akang, Mbak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang sangat mulia dalam rangka harlah majelis sholawat Al-Fulail. Leres nggih? Nggih. Hari ini kita memperingati milad yang ke-23 tahun. Artinya majelis ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Leres? Sejak 2003. Masya Allah, bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat panjang. Waktu yang panjang dilalui oleh ini majelis luar biasa. Selama lebih dari 20 tahun majelis ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta sholawat, tempat berkumpulnya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tentu Bapak Ibu, Akang Mbak, itu semua tidak terlepas daripada perjuangan pendiri serta pengurus majelis yang sama-sama kita hormati. Pimpinan majelis Kang Husni Mubarok. Leres nggih? Kang Husni. Kemudian ketua majelis, ketua Al-Fulail Kang Tanzul Arifin. Leres nggih? Alhamdulillah. Juga tak lupa seluruh personil Al-Fulail. Juga katanya di bawah Al-Fulail itu ada lagi ya juniornya ya Bu ya. Leres nggih ya? Di bawahnya ada juniornya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh personel Al-Fulail, juga semua pihak yang terlibat di dalam majelis ini, yang telah menjaga majelis ini bertahan tetap hidup hingga detik ini. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu, Akang Mbak, untuk majelis Al-Fulail. Mugi-mugi diberikan kesehatan, diparingi keistiqomahan dalam syiar sholawat. Amin Allahumma. Masya Allah Bapak Ibu, Akang, Mbak semuanya, tidak banyak loh majelis niku yang mampu bertahan hingga puluhan tahun. Mempertahankan itu justru jauh lebih sulit daripada mendirikannya. Tapi Masya Allah luar biasa, Al-Fulail bisa bertahan hingga 23 tahun. Alhamdulillah. Ini tanda keberkahan. Tandanya Allah menjaga majelis ini. Majelis ini selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak hanya berkumpul dalam rangka hari lahir saja, tapi juga dalam momentum halal bihalal. Setelah kemarin gak kerasa ya Bu, kita sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan, menjalankan ibadah yang luar biasa. Kita sebulan penuh dididik apa oleh bulan Ramadan? Dididik menjaga hawa nafsu, dididik menjaga anggota badan kita, dididik menahan dari hawa lapar dan dahaga, dididik untuk menahan amarah dan juga dosa. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita setiap hari bangun sahur. Padahal kan biasanya kalau bukan bulan Ramadan, bangun subuh itu berat banget ya Bu rasanya. Bangun subuh itu berat. Ini mata ngedadak ada lemnya Bu, ngedadak ada setannya Bu, susah dibukanya. Leres nggih? Alarm jam 4 subuh,
Yang dimatikan alarmnya, yang bangun belum tentu orangnya. Alarm bunyi Bu berkali-kali, tapi yang bangun malah ayam tetangga duluan Bu. Tapi orangnya malah tarik selimut lagi, leres. Gitu Bu godaannya. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, ketika bulan Ramadan datang, jam 3 wis bangun, pergi ke dapur, menyiapkan sahur, masak di dapur. Yang biasanya jarang masak jadi rajin masak Pak. Alhamdulillah ya. Yang biasanya nonton di waktu sahur jadi nonton Aksi Indosiar, nonton Teh Rena Reni. Masya Allah. Tuh, dengan datangnya bulan Ramadan, kita semua jamaah yang hadir di sini sama-sama berdiri di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Masjid-masjid ramai Bu, leres. Majlis-majlis ilmu ramai, majlis-majlis sholawat ramai. Biasanya yang tidak terlihat di bulan Ramadan jadi terlihat Bu. Biasanya jarang ke masjid, tiba-tiba jadi jamaah paling depan. Imam belum datang, dia sudah siap duluan. Sampai orang lain bingung, lah ini jamaah baru atau jamaah lama daudongol? Bu, biasanya nggak pernah kelihatan ya. Ini tiba-tiba jadi paling depan. Nggak apa-apa, itu indahnya bulan suci Ramadan. Kita berbondong-bondong hadir ke masjid, menghidupkan masjid. Apalagi di bulan Ramadan ada hari-hari terakhir yang mulia. Ya, hari-hari terakhir bulan Ramadan kita menghidupkan bulan Ramadan. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang Ramadan udah beres Bu, sudah selesai. Jadi yang pertanyaannya itu bukan Ramadan apakah sudah selesai? Ya udah selesai. Justru yang jadi pertanyaan, satu pertanyaan penting itu apa? Apakah kita berubah setelah Ramadan? Yang asalnya tiap hari turu bae jadi sering qiyamul lail. Yang awalnya pelit, koret. Kalau di sini pelit bahasa Jawanya apa ya? Pedit. Oh, pedit kayak Sunda. Yang asalnya medit. Kalau di Sunda itu pedit, tur medit, koret, cap jahe, merege hese. Itu kalau di Sunda. Ternyata kalau di Jawa medit ya. Yang awal mulanya medit jadi rajin sedekah gitu. Ibu bapak rajin sedekahnya, rajin? Alhamdulillah rajin. Kalau punya duit 2.000, 5.000, 100.000, yang mana yang disedekahin Bu? 2.000. Ya Allah, nggak apa-apa. Yang penting, ya nggak apa-apa. 2.000 itu sing penting ikhlas. Berarti yang jawab ikhlas sering sedekah 2.000 Bu. Nggak apa-apa ya. Tapi ada peningkatan setelah dari sini. Insya Allah sedekah saya nggak 2.000 terus kok Teh Rena. Alhamdulillah disumbangkan ke masjid, ke majelis Al-Fulail nggak 2.000 kok. Jadi peningkatan 50.000. Jadi 100.000. Insya ada peningkatan. Yang awal mulanya nih anak muda yang awal mulanya selalu scroll TikTokan jadi rajin tadarusan. Ini anak muda waktu bulan Ramadan khatam Al-Qur'annya, khatam ge? Alhamdulillah. Lebih rajin mana, tadarusan atau TikTokan? Astagfirullahaladzim, TikTokan. Itu zaman sekarang mah ya, enggak yang tua enggak yang muda Ibu, seringnya teh TikTokan we jeung TikTokannya. Apalagi ini yang muda-muda zaman sekarang enggak mau ketinggalan zaman. Jangan biarkan aku nah apa? Janganlah sampai engkau, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Astagfirullahaladzim. Itu yang belakang ambil giginian Ibu.
Apal ya tren TikTok zaman sekarang ya Allah. Sekiranya tidak bermanfaat, lebih baik kita memilih hal-hal yang lebih bermanfaat, yaitu tadarusan, perbanyak baca Al-Quran. Siap nggih? Insya Allah siap. Karena Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita beribadah itu tidak dipatok hanya di bulan Ramadan saja. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99 kita diingatkan bahwa kita ibadah itu sampai datang kepada kita yang namanya al-yakin, ajal atau kematian. Makanya terus Bu, yang namanya ibadah kepada Allah itu jangan musiman. Bulan Ramadan aja rajin, beres bulan Ramadan malah jadi nggak rajin. Ya justru yang harus kita lakukan semakin istiqomah. Kata baginda Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuh, kata Allah yang dicintai amalannya itu bukan yang paling besar kok Bu, Pak. Amalan yang dicintai itu yang istiqomah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Apa bahasanya? Setitik-setitik ya. Laras nggak? Nggak apa-apa setitik-setitik, sing penting istiqomah. Laras nggih? Nggak apa-apa Terena, kan nanti amin kalau ternyata jadi orang sini kan sudah tahu ya Bu ya bahasa sini. Alhamdulillah. Tuh sing penting istiqomah. Jadi kita lihat nih di bulan Ramadan ini, apakah setelah bulan Ramadan berlalu ibadah kita ini bagaimana? Apakah sholat kita semakin lalai, Al-Quran malah terbengkalai, justru ibadah kita malah abai? Nah itu berarti Ramadan kita malah sia-sia. Justru dengan hadirnya bulan Ramadan yang harus kita lakukan, ibadah kita semakin rajin, tadarusan semakin rajin, sedekah dan juga amal ibadah yang lainnya, insya Allah. Masih semangat Bapak Ibu? Ngantuk nggak Bu? Kalau ngantuk kita salawatan lagi, siap? Karena Bapak Ibu, Akang, Mbak semuanya, kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini adalah untuk mendapatkan ilmu yang seperti apa? Ilmu yang barokah lan manfaat. Kan begitu Bapak Ibu, Akang, Mbak? Amalan-amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kan begitu ya? Amalan yang tidak akan terputus yang pertama apa? Min sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Diri kita maupun untuk orang lain. Jadi kalau ngaji itu jangan ada alasan. Teh Rena kula boten sakit ngaji, banyak arisan, urusannya arisan, THR-an belum selesai. Kata mbok tua, laras ke? Kalau nenek itu bahasa ininya mbok tua ya. Kata mbok tua, kula boten sakit ngaji, urusi cucu. Ada baik komentarnya, ada baik alasannya. Tapi mugi-mugi warga Kedokan Gabus diparingi istiqomah, ibadahnya juga istiqomah. Amin Allahumma. Makanya kalau kita ngaji itu baka ngaji aja ngobrol wae, aja main HP wae, apa maning turu bae, engko diculik kolong weng. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat Bu? Alhamdulillah masih semangat. Ya hujan? Hujan enggak? Hujan? Oh enggak. Gak apa-apa walaupun hujan, mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini tidak hanya hari lahir tapi momentum halal bihalal. Alhamdulillah momentum halal bihalal. Halal bihalal diambil dari halal yahillu halalan, yang berarti meluruskan sesuatu yang bengkok, menguraikan sesuatu yang kusut.
kemudian mencairkan sesuatu yang beku, menyambungkan sesuatu yang terputus. Makanya sekarang mumpung ini momentum halal bihalal, ibu, bapak, akang, mbak, kita harus bisa saling memaafkan, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada dendam. Makanya kemarin waktu lebaran ya Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita keliling-keliling deh. Keliling-keliling dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, dari komplek ke komplek, dari desa ke desa. Untuk apa? Maaf-maafan, salam-salaman, tebar senyuman, jalin persaudaraan, tumbuhkan cinta pada sesama, karena kita adalah saudara. Alhamdulillah. Ibu bapak sudah saling memaafkan, sudah? Alhamdulillah. Jangan sampai ini mah lebaran, sekarang nih momentumnya ya, ibu bapak sampai punya dendam. Teh Rena, ngapain juga kula minta maaf ke mereka, ngapain kula minta maaf ke dia. Lara ati saya tersinggung. Ditanya sama temennya, emang kamu tersinggung gara-gara apa? Ya pokoknya sakit hati lah, lara hati lah, tersinggung aja. Tuh dia sakit hati, dia lara hati, tapi dia nggak tahu alasannya. Artinya apa? Dendamnya masih ada, marahnya masih ada, tapi bingung alasannya apa. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Mumpung diparingi umur, diparingi kesehatan, harus bisa saling memaafkan. Insya, apalagi nih momentum halal bihalal ya. Alhamdulillah, jangan sampai ada dendam. Karena di dalam Islam ini ya, Bapak Ibu akan buat semuanya sangat menekankan yang namanya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi jangan sampai warga desa Kedokan Gabus merusak yang namanya ukhuwah, yang namanya persaudaraan. Makanya sekarang Teh Rena ini senang banget di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, akang, mbak, semuanya pada hadir, luar biasa ya. Walaupun tadi sempat hujan, tapi yang hadir lumayan banyak ini ya, alhamdulillah sampai belakang. Kadang gitu kan ya bapak ibu, yang hadir itu jamaah rupa-rupa ya, macem-macem yang hadir. Yang biasa Teh Rena lihat dari panggung ke panggung, dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Biasanya jamaah itu, apalagi pengajian halal bihalal, yang pertama ada jamaah yang rajin bersalaman Bu. Datang-datang salaman sama temennya, duduk di pengajian, ada lihat di depan salaman, tengok kanan salaman lagi, lihat ke kiri salaman lagi Bu, lihat ke belakang salaman lagi. Sampai ditanya 1, 2, 3, siji, loro, telu, sudah salaman belum? Oh belum, salaman lagi Bu. Ada loh jamaah yang seperti itu. Yang kedua ada juga jamaah yang dia itu hadir berburu berkat Bu. Ada berburu berkat pengajian Bu. Dari awal dia yang diincer, oke, dia cari tempat duduk, dia cari kursi. Di mana saya duduk? Tapi yang paling utama yang dia tanyakan, di mana berkatnya? Di sini panitia menyediakan berkat. Ada berkatnya, ada. Alhamdulillah. Ibu, apa ya bahasanya? Sudah dapat berkat? Wis apa ya? Berarti dapat wis oleh berkat. Ngapunten ya kalau salah. Wisoli berkat Bu. Oh, wis durung. Oh minta lagi aja ke panitia ya. Teh Rena juga tadi alhamdulillah Bu, datang-datang ke rumah singgah, itu banyak berkatnya. Alhamdulillah, buah-buahannya ada, kemudian minumannya ada, semuanya ada. Alhamdulillah. Termasuk nanti insya Allah oleh-olehnya juga ada. Amin. Insya Allah ya. Teh Rena cuman bercanda, jangan dianggap bercanda ya. Kita doakan mudah-mudahan panitia diparingi kesehatan, diparingi keberkahan. Amin Allahumma.
Tuh momentum halal bihalal ya. Tadi rupa-rupa jamaah itu Bu. Ada juga jamaah yang dia hadir duduk khusyuk fokus diam nunduk. Nunduk kayak gini Bu. Dengerin ceramah Bu. Panitia udah seneng, alhamdulillah. Itu ada panitia itu ada jamaah yang khusyuk, yang nunduk Bu. Diam baik. Dilihat-lihat apa? Turu Bu. Turu Bu. Bukannya ngajinya. Nggak apa-apa, ngantuknya di pengajian itu mudah-mudahan jadi barokah ya. Yang penting apa tadi? Aja main HP baik, aja ngobrol baik. Apalagi? Apa maning? Ngantuk baik. Turu baik, jangan ya. Tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebarokahan. Amin Allahumma. Tuh momentum halal bihalal. Kadang Bapak Ibu akang mbak semuanya yang merusak halal bihalal itu apa coba? Saling caci mencaci, saling membenci, saling membelakangi, saling mencemoohi. Itu yang biasa dilakukan sehingga merusak yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Makanya kata para ulama ada hal-hal kecil yang terkadang itu bisa merusak yang namanya ukhuwah. Banyak ukhuwah, banyak persaudaraan yang terjadi itu bukan karena hal besar sebetulnya Bapak Ibu akang mbak, tapi karena hal sepele tapi karena hati kita tidak dijaga justru menjadi hal yang besar. Hal kecilnya apa saja? Yang pertama iri hati. Apa Bapak Ibu? Iri hati. Biasanya gitu ya. Kita lihat tetangga sukses sedikit, hati sudah panas Bu. Leres ge? Lihat tetangga beli motor baru, langsung dikomentari. Kok duitnya akeh? Duitnya dari mana? Jangan-jangan pinjem ke bank. Kalau di bahasa Sunda itu, kalau di Sunda ada namanya bank emok Bu. Kalau di sini apa? Bank plecit ya? Bank apa? Hah? Bank apa? Apa? Bang Mekar. Ya gitu. Dikomentari Bu, lihat tetangga kebeli motor baru. Kemudian ada juga tetangga yang bisa renov rumah, yang bisa beli rumah baru. Dikomentari baik Bu. Wah, duitnya akeh. Suaminya kerja apa ya? Biasanya juga diem di rumah. Turu baik suaminya. Dikomentari Bu, panas hatinya. Kemudian biasanya apa lagi? Ada tetangga kebeli mobil baru Bu. Dibilangnya apa? Ah itu mah kredit. Mobilnya juga kredit. Ah ya mah. Kebeli mobil bekas. Ah itu mobil butut. Mobil nage tua cenah. Tapi kalau dia sendiri yang beli mobil bekas, sorry, ini mobil klasik, gaya gitu loh. Ada baik komentarnya Bu, bisa wainya. Astagfirullahalazim. Tuh itu Bu, iri hati yang bisa merusak yang namanya ukhuwah. Kemudian yang kedua, hal kecil yang bisa merusak ukhuwah itu apa? Mudah tersinggung. Biasanya gitu di zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, akang, mbak. Di zaman sekarang setitik mudah tersinggung, setitik mudah baper, apa-apa dimasukkan ke dalam hati. Ini mbak-mbak digombali sama akang-akang, assalamualaikum ukhti, baper. Jangan ya, astagfirullah. Tuh gitu. Maksudnya gimana dalam hal ini? Kita mudah tersinggung dalam artian begini Bu. Ketika kita bertemu dengan tetangga kita, kemudian ada tetangga kita tidak menyapa kita, ada teman kita tidak menyapa kita, jangan langsung sebut sampean sombong sombong amat. Padahal belum tentu dia sombong. Bisa jadi kacamatanya nggak ke bawah, atau memang kita yang nggak kelihatan. Jadi jangan suuzon, jangan berprasangka buruk, jangan suuzon. Kata baginda Rasul gimana? Jauhilah prasangka, karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ada apa-apa yang belum jelas itu tabayun dulu, klarifikasi dulu. Kalau ada berita yang tidak benar ya Bu,
kita jangan langsung sebarin berita hoax ya. Ibu tahu berita hoax, tahu? Berita hoax itu berita yang belum tentu benar, yang belum tentu benar sesuai dengan kenyataannya, belum tentu. Makanya tabayun dulu, klarifikasi dulu. Itu perkara yang kedua. Sekarang perkara yang ketiga, perkara kecil, hal kecil yang bisa merusak ukhuwah, yaitu tidak bisa menjaga lisan. Apa Bu? Menjaga Kita hidup di alam dunia, diberi nikmat lisan oleh Allah. Terkadang bukan dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi dipakai ngomongin orang, ngomongin di sini ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka ngomongin tetangga sendiri, ada yang suka ngomongin bapak kubu, ada. Punten, bapak kubunya mana? Masya Allah Bapak. Ada yang suka ngomongin bapak kubu, ada? Oh, nggak ada ya Pak ya. Kalaupun ada yang ngomongin bapak, itu hal-hal kebaikan. Masya Allah, baiknya bapak kubu, ya bagus pekerjaannya bapak kubu, itu yang diomongin ya. Di sini ada yang suka ngomongin bestinya sendiri, ada. Di sini teman-teman punya besti. Mana bestinya mana, Bu? Teh Rena pengen tahu mana bestinya mana. Ini, Ibu ini mana bestinya mana? Masya Allah. Punya besti, wajahnya sumringah. Saya tenan Bu. Tapi jangan sampai di depan besti, di belakang bukan besti Bu. Diomongin baik di belakangnya. Jangan sampai seperti itu. Tuh, jangan sampai dipakai ngomongin orang. Di zaman sekarang itu banyak kejadian keluarga yang hancur, persaudaraan yang pecah, masyarakatnya yang ricuh karena tidak bisa menjaga lisan. Awal mulanya lisan dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Makanya kita diwanti-wanti untuk senantiasa menjaga hati. Ada lagunya kalau kata Aagim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang lisan ini bukan hanya sekadar mulutmu harimaumu, tapi sekarang itu ketikanmu harimaumu. Laras nggih? Zaman sekarang itu yang tajam bukan lagi lisan Bu, tapi jari ketikan kita Bu. Dipakai ngomentari orang, ngetik di sosial media, ketik komentar jahat, mengadu domba orang, sampai orang-orang pada berantem. Leres ge? Makanya zaman sekarang bukan cuma jaga hati, tetapi juga jaga jari. Boleh diiringi, jagalah jari, jangan kau kotori, jagalah. Ini bisa diiringi, bisa? Bisa. Jagalah jari, jangan kau kotori, jagalah pesan, jangan main sebarkan, jaga informasi, jangan publikasi, sebelum jelas ada data referensi. Jagalah jari, jangan kau kotori, jagalah pesan, jangan main sebarkan, jaga informasi, jangan publikasi, sebelum jelas ada data referensi. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita, nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita, nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Jeng 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 jeng. Wes ya sudah. Alhamdulillah. Ini gabungan dari tim mana aja? Dari desa. Sahabat-sahabat Al-Fulail, alhamdulillah mugi-mugi diparingi kesehatan dan keberkahan.
kita senantiasa istiqomah. Amin Allahumma amin. Tuh ya, Masya Allah, luar biasa momentum halal bihalal. Dalam halal bihalal kita sama-sama memperkuat yang namanya ukhuwah. Jangan sampai ukhuwah kita dirusak. Tadi hal-hal apa saja Ibu yang dapat merusak ukhuwah? Iri hati, kemudian apalagi mudah tersinggung dan tidak dijaga lisan. Makanya yang harus kita lakukan apa? Jangan iri, jangan mudah tersinggung, jangan banyak suuzon atau prasangka buruk. Juga yang terakhir, jagalah lisan. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, jamaah rahimakumullah. Tema dari panitia malam hari ini luar biasa indah. Bersua dengan rindu lama. Leres nggih? Bersua itu artinya apa, Bu? Bertemu. Rindu lama artinya rindu yang sudah ada sejak lama, yang tersimpan di dalam hati. Makanya kita malam hari ini berkumpul bersama untuk meluapkan rasa rindu kita yang sudah lama ada. Makanya Masya Allah, halal bihalal, hari lahir luar biasa. Malam hari ini kita sama-sama meluapkan rasa rindu. Rindunya apa saja, Bu? Rindu berkumpul, rindu kumpul di majelis taklim, di majelis sholawat, di majelis ilmu, rindu bersilaturahmi. Bapak Ibu demen silaturahmi, demen? Silaturahminya awas, Bu, jangan sampai silaturahmi itu lebaran doang, Bu. Lebaran kemarin, Bu, kuenya banyak gak, Bu? Apa berarti? Kuenya akeh, Bu. Akeh. Masih ada kuenya masih? Masih. Awas, Bu, nanti bulukan kalau di Sunda tuh berarti apa ya? Udah keluar tanggal expire gitu ya. Tapi alhamdulillah itu berkahnya lebaran berarti ya. Alhamdulillah berkahnya silaturahmi. Itu mudah-mudahan kita warga yang ada di sini wong demen silaturahmi, mugi-mugi dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, sehingga kita semua bisa berkumpul sama-sama di surganya Allah. Amin Allahumma. Tuh, kita rindu bersilaturahmi, rindu berkumpul, saling sapa menyapa. Kalau kata anak muda, yang rindu itu bukan hanya Dilan, yang rindu itu bukan hanya Milea, tapi yang rindu itu juga jamaah majelis. Awas jangan salah paham, bukan yang rindu itu aku kepada kamu, bukan ya. Tapi benar kok, yang rindu itu Teh Rena kepada warga Kedokan Gabus. Karena Teh Rena pernah bawa hadir ke sini. Alhamdulillah, berarti ini yang kedua kalinya, apa yang ketiga kalinya ya Teh Rena ke sini ya? Keberapa? 3 kali. Oh, alhamdulillah ketiga kalinya. Aja bosen-bosen ya, Bu. Alhamdulillah, tuh berkahnya silaturahmi, kita berkahnya berkumpul bersama di sini, kita bisa sama-sama saling memperkuat ukhuwah. Karena insya Allah dengan kita memperkuat ukhuwah, hidup kita menjadi lebih indah. Dengan hidup kita lebih indah, insya Allah kita akan selalu rindu dengan yang namanya kebaikan, insya Allah. Masih semangat, Bu? Masih semangat? Sekarang jam berapa ini? Jam 11. Ini Teh Rena sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Ya Allah ya Rabbi, 4 jam deui. Astagfirullahaladzim. Lami-lami teuing tuh, kalau kata orang Sunda lami-lami teuing cenahnya. Hah? Oh, pangapunten, nggak ngerti. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngantuk gak, Bu? Oh, yang muda-muda sih nggak ngantuk, tapi ini yang tua-tua ngantuk. Bahkan dari tadi dilihat-lihat ada yang udah turu, Pak, Bu.
Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan didoakan sama Teh Rena yang standby sampai akhir. Mugi-mugi pulang dari sini dapat kabar baik, amin. Mudah-mudahan yang standby sampai akhir rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, amin Allahumma. Kita sholawatan lagi, siap? Tapi sekarang solawatannya pengen diikuti lagi, siap? Ya Allah, siap tapi pada lemas, Bu. Wis mangan durung? Wis, alhamdulillah. Ada request nggak kita solawatan apa? Kenapa? Ya, tapi yang diikuti aja ya. Coba sekarang diikuti oleh jamaah semuanya. Ini Teh Rena boleh berdiri, boleh? Coba diikuti oleh Bapak Ibu Akang Mbak semuanya. Assalamualaikum. Ini kemana suaranya ini? Assalamualaikum. Ya Nabi. Ya Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasul. Ya Rasul. Satukan. Satukan. Astagfirullahalazim, Ibu. Ibu bukan satukan, bukan, Bu. Itu disatukan dari awal. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Roh. Bener, Bu. Ini mah pada ngantuk ini. Terena suruh satukan. Satukan. Astagfirullahal. Siap solawatannya, siap. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, Akang, Mbak, jemaah semua yang dirahmati oleh Allah, Teh Rena titip pesan kepada Bapak, Ibu, Akang, lan Mbak semuanya. Titip pesan, mugi-mugi majelis Al-Fulail ini terus bertahan. Kuatkan yang namanya ukhuwah, kuatkan yang namanya persaudaraan. Jangan sampai rasa iri, rasa dengki, caci maki bisa merusak ukhuwah antar kita. Titip pesan juga nih untuk anak muda. Di sini banyak anak mudanya, banyak. Mana anak mudanya ngacung? Anak muda yang merasa anak muda ngacung, angkat tangannya. Mana anak muda? Loh, se. Yang disuruh anak muda, kok itu yang tua-tua ikutan ngacung? Ya Allah, nggak apa-apa ya. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Titip pesan untuk para anak muda, terus doakan kedua orang tua kita. Titip pesan untuk orang tuanya yang masih ada maupun orang tuanya yang sudah tiada. Walaupun orang tua kita sudah tiada, ya Teh Rena, qadarullah ayahanda Teh Rena sudah tiada ya Bapak Ibu. Teringat waktu Teh Rena bareng Teh Reni sedang berkompetisi di aksi Indosiar tingkat Asia, Bapak. Saat itu bersaing dengan 6 negara. Teh Rena Reni mewakili negara Indonesia. Saat itu malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan, Teh Rena bersama Teh Reni tampil saat itu di babak 9 besar. Tampil di babak 9 besar membawakan tema tentang kematian. Membawakan tema tentang kematian, dan ternyata yang terjadi adalah di Bandung, di rumah Teh Rena Reni, ayahanda Teh Rena Reni meninggal dunia. Mohon doanya kepada Bapak Ibu Akang Mbak semuanya, mugi-mugi almarhum Bapak Teh Rena Teh Reni Herman Hermawan bin Engkos Koswara diterima iman Islamnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Allahumma. Titip ya untuk anak muda, terus doakan kedua orang tua kita karena tadi sudah disebutkan oleh Terena, salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya kita sudah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak yang soleh. Perkara yang ketiga yaitu doa dari anak yang soleh, insya Allah. Karena orang tua kita di sana yang sudah tiada menantikan doa-doa kita, sangat menantikan istighfar dari kita. Boleh diamalkan ya oleh anak muda, oleh bapak ibu semua untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan dan mengirimkan istighfar kepada orang tua kita yang sudah tiada, insya Allah akan sampai. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi para anak muda nih, yang laki-laki, yang perempuan, akang-akang, mbak-mbak, termasuk orang-orang yang soleh lan soleha, termasuk kepada wong-wong sukses dunia lan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Suksesnya tidak hanya di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, Akang, Mbak, jamaah rahimakumullah. Sekarang Teh Rena mau tanya. Seniki kula bade tanglet. Ngapunten. Seniki kula bade tanglet. Bosen aja bosen beli, Bu. Aduh, ngapunten, Terena masih belajar ya Bu, jadi agak-agak lali gitu Bu bahasanya, padahal udah diajari sama ya Ketua Al-Fulail. Terena sudah diajari sebetulnya ya. Oh, setiti ya, setiti. Jadi ya mohon maklum ya, mohon dimaafkan ya Pak ya kalau ada salah-salah. Ibu bosen nggak Bu kedatangan Teh Rena ke sini? Enggak ya, aja bosen ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Nanti kalau Teh Rena datang ke sini, bosen nggak Bu? Jangan ya, jangan bosen ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di waktu selanjutnya Teh Rena bisa hadir lagi ke sini, atau mungkin nanti di lain kesempatan Teh Rena bersama Teh Reni. Insya Allah, mugi-mugi apa yang Teh Rena sampaikan tadi berkah dan manfaat untuk kita semua Bu. Siap diamalkan, siap? Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baiknya diambil, kita manfaatkan, kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Siap nggih? Yang pengen kenal sama Teh Rena, Teh Rena ada sosial medianya, ada Instagramnya Teh Rena, Rena Wulandara 02. Kemudian TikToknya ada juga Rena Wulandara 0210. Nomor WA-nya titik. Tapi itu rahasia ya nomor WA. Tapi kalau nomor penjadwalan itu ada di Instagram Rena Reni _official. Itu ada nomornya ya Bu. Kemudian ada juga YouTube-nya. Kalau YouTube sih masih berdua dengan Teh Reni ya. Ada YouTube-nya, alhamdulillah sudah 1 juta subscriber. Nama YouTube-nya Rena Reni Channel. Di subscribe ge. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu kapok gak Bu ada Teh Rena kesini? Gak ya? Mudah-mudahan kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahmi di lain kesempatan. Mugi-mugi yang disampaikan barokah lan manfaat. Nyohonkan dihapunten ya, mohon dimaafkan apabila selama penyampaian ini Teh Rena ada tutur kata ingkang kurang berkenan. Kula nyuwun pangapunten. Dimaafin nggak Bu? Dimaafin? Alhamdulillah. Mugi-mugi para jamaah
wabil khusus para guru, alim ulama, para kiai, para sesepuh desa Kedokan Gabus, mudah-mudahan diparingi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari mara bahaya. Juga tidak lupa kita doakan bapak kuwu kita, mudah-mudahan selalu sehat, lancar, amanah dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Juga tak lupa untuk Majlis Al-Fulail, semoga semakin berjaya, senantiasa istiqomah mensyiarkan sholawat, semakin maju berjaya ke depannya, mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah, serta mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khotimah, mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat Teh Rena sampaikan. Cukup nggih? Alhamdulillah. Terakhir pantun dulu. Siap? Siap jawab cakep, siap? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.